Yos, selamat pagi Mas Bro, kembali lagi di channel Pasmit Karawang Mas Bro. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Dan selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih udah mampir di channel Pasmit. Dan terima kasih juga udah support channel Pasmit. Support terus channel Pasmit dengan cara like, comment, subscribe, serta share. Support ya Mas Bro ya. Pokoknya telur Pasmit kalian luar biasa Mas Bro. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasan video kali ini ya Mas Bro ya. Kita masuk ke pembahasan video kali ini. Jadi karena banyak yang request ya, teman-teman dulur-dulur semuanya banyak yang request, Mas tolong dong bikin video perbedaan blok gold, blok silver, terus blok Gold KMI ya tentunya ya. Gold KMI blok silver 1855, yang gold juga 1855 tapi warna gold. Terus untuk blok PDKBW ya, PDKBW yang berada di pasaran itu ada yang dus coklat sama yang ini. Semua dus coklat cuman beda warna ya. Sama dia label tumpuk ya, label tumpuk sama enggak gitu Mas. Jadi saya ingatkan di video kali ini pasti punya pendapat pribadi masing-masing. Jadi di video kali ini tidak ada sifatnya untuk memojokkan seseorang. Jadi ini murni pendapat saya pribadi ya Mas Bro ya. Jadi tidak ada bully sama sekali ya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, kita lanjut ya. Tadi saya post karena ada iklan dikit ya Mas Bro. Jadi kita lanjut untuk pembahasan blok PDK. Nah ini yang tengah ini KMI. Ini bukan label tumpuk dan ini label tumpuk. Oke, yang pertama kita akan bahas dari segi warna ya Mas Bro ya. Jadi untuk warna pencahayaannya sama ya. Ini kita miringin dulu satu persatu. Kalau saya bilang warna 100% mirip ya Mas Bro ya. Bukan mirip, emang sama gitu. Ya. Ya. Nah, ini untuk warna ya. Pertama kita akan bahas warna. Untuk warna itu 100% sama ya, dari blok KMI Gold dan PDK Thailand ya Mas Bro ya. Untuk warna sama persis sama. Untuk yang kedua dari segi bentuk ya, bentuk castingan ya, kita ngobrolin bentuk castingan ini juga sama, nggak ada bedanya ya Mas Bro ya. Nih nggak ada bedanya gitu Mas Bro, semuanya sama untuk bentuk ya, bentuk ya 100% sama bentuk. Karena emang satu jig. Kalau saya bilang dulu saya pernah kerja di casting ya, di casting Jepang, di casting Isuzu ya. Ya, untuk bentuk dari sudut input transfer aja sama ya. Kita lihat ya. Ini KMI Gold, ini PDK ya. Kita bahas dulu biar tahu. Ini sama untuk sudutnya. Ya. Sama sudutnya, ada bedanya dari input bosport ya, sama sangat sama. Ini terus untuk tinggi ya, tinggi transfer dan tinggi bosport begitu ya. Karena kalau PDK kan exhaustnya udah beda. Untuk sudut, tinggi, semua itu sama. Jadi ada namanya toleransi. Jadi tiap blok itu berbeda-beda, tapi kepalanya sama. Misal untuk ini ya, tadi udah saya ukur. Untuk transfer A ya, transfer kecil itu 4281. Nah untuk PDK nya itu 42,83 ya. Jadi ada perbedaan koefisien di belakang koma. Dan untuk transfer B besarnya ya, transfer besarnya itu tadi udah saya ukur ketiganya. Jadi ada perbedaan di 43,4
sama 43,5. Nah perbedaannya itu toleransi. Jadi kalau saya bilang juga untuk Bosport ya, Bosport terus transfernya itu sama Mas Bro ya, sama. Kalau saya bilang sama karena toleransi perbedaannya seperti itu Mas Bro. Dan untuk kita akan masuk ke pembahasan liner ya, setelah ini ya kita akan masuk pembahasan electrofusionnya kalau bilang. Jadi katanya PDK itu lebih tebal seperti itu Mas Bro. Jadi setelah kita bahas secara bentuk body, secara ukuran tinggi transfer Bosport, nanti kita akan masuk ke ke yang tadi bilang electrofusionnya katanya lebih tebal seperti itu Mas Bro. Nah, kita mau nyoba ngukur dulu ya, kita coba ukur dulu biar ada buktinya ukurannya ini ya. Nah kita akan mulai melakukan pengukuran ya Mas Bro ya. Kita akan menggunakan metode pakai ring biar pas. Jadi memang agak susah ngukurnya kalau di depan kamera begini. Paling saya tarik dulu baru nanti saya kasih lihat. Oke Mas Bro, kita ukur dulu untuk Bosportnya. Ya, kita ukur dulu dia 43,27 untuk Bosportnya. Selanjutnya kita akan ukur untuk transfer A yang kecil. $42,79. Sekarang kita geser ke transfer B. Ya. Nah ini untuk yang full KMI. Nah, kita akan lanjut ke yang PDK. Ini PDK yang label non tumpuk Mas Bro. Kita akan coba ukur untuk lubangnya. Ini 4359 ya, kepalanya masih sama, cuma beda belakang koma. Untuk Bosportnya ya, perbedaannya seperti itu. Terus untuk transfer A kalikan 4279, kita coba ukur. Kita coba ukur lagi. Persekian mili aja berpengaruh soalnya Mas Bro. Ya, 42,68, 42,7, selisihnya dikit banget. Terus untuk transfer besarnya 4312 teman bro ya. Jadi masuk toleransi 0,0.
seragam 38. Jadi untuk apa namanya lubang-lubangnya Mas Bro ya, kalau saya bilang untuk lubang-lubang dari Bosport transfer, kalau saya bilang nggak ada perbedaan, sama sekali nggak ada perbedaan, hanya beberapa angka di belakang koma ya, toleransi, karena tiap cetakan juga pasti punya toleransi. Kalau saya bilang itu sama begitu Mas Bro, untuk ukuran apa namanya Bosport dan transfer kecil sama besarnya seperti itu Mas Bro. Dan kalau mau ngukur ketiganya pun sebenarnya sama, lubangnya sebenarnya sama ketiganya, dari yang label tumpuk. Yang membedakan itu hanya exhaust, saya bilang Mas Bro. Nah ini tampilannya seperti ini exhaustnya. Mas Bro ya, ini yang level tumpuk. Tapi dulu saya pernah nemuin, jadi untuk lebar sama tinggi exhaust PDK itu kadang berbeda-beda. Pernah nemuin dulu ada yang tingginya itu 30,49. Nah di sini ini tingginya 31 kalau nggak salah. Selisihnya udah lumayan banyak. Kita coba ukur ya exhaustnya ya. Nah, di sini kita nolin dulu. Top 3189. Nah, kita akan lanjut untuk yang exhaustnya label tumpuk. Begitu Mas Bro. Kita akan ukur dulu exhaustnya. 3189 tadi. Nah ini kita ukur untuk exhaust tingginya. Satu 15. Jadi berbeda Mas Bro. Seolah-olah nggak ada patokan seperti itu nih Mas. Jadi itu perbedaan lubang-lubangnya. Lubang exhaust saja berbeda antara PDK dan PDK. Tapi untuk lubang transfer itu sama blok Gold KMI. Begitu Mas Bro. Ya. Nih. Setelah ini kita akan bahas untuk yang katanya PDK itu lebih tebal linernya. Untuk ukuran kan udah tahu sama. Nah kalau untuk lebarnya, nah, untuk lebarnya itu blok PDK udah 12,7. Nah ini lebarnya 38,1 ya lebarnya. Nah, ini yang label non tumpuk. Nah, ini sama 38,01, tapi untuk tingginya kenapa berbeda ya kan, begitu Mas Bro. Jadi kalau saya bilang agak kontroversial sebenarnya kalau dibilang ya, blok PDK ya, blok PDK itu basicnya dari KMI Gold. Agak kontroversial ya, agak kontroversial ya Mas Bro ya, basicnya kata Mas Bro itu sama itu Mas Bro. Nah kita break dulu, saya mau garap yang lain dulu, nanti kita lanjut video.
Yos Mas Bro ya, setelah break kita udah kelar breaknya, kita lanjut bikin videonya. Sorry agak lama kita bikin videonya karena emang garap yang lain dulu. Nah ini udah kelar, kita lanjut untuk bahas blog Gol KMI PDK Thailand ya, PDK Thailand ini KMI. Jadi tadi udah bahas secara bentuk ya, bisa dilihat bentuk tadi udah dilihat semua secara sama juga, nggak ada perbedaan. Terus untuk ukuran bosport dan ukuran transfer ya, itu juga dibilang kalau diambil rata-rata toleransi itu nggak ada perbedaan. Yang perbedaan itu hanya exhaust, dia udah dilebarkan dengan manual grinding ya, bisa dilihat nih, ini manual grinding ya, bukan dari castingan. Manual grinding ya, nah, manual grinding ya. Dari tadi yang untuk bosport transfer itu toleransinya sama, nggak ada perbedaan, bisa dibilang seperti itu. Jadi ini sedikit kontroversial ya, mungkin saya sendiri yang bikin konten seperti ini yang istilahnya bisa dibilang menyimpulkan PDK itu bahannya sama kayak 1855, mau silver mau gold itu sama, cuman beda di warna. Dan yang membedakan itu hanya di manual grinding exhaust. Nah, seperti itu Mas Bro. Jadi ini sedikit kontroversial ya. Jadi semisal saya salah ya, mari kita diskusi ya Mas Bro ya. Jadi untuk yang lebih tahu, untuk yang apa namanya, yang mungkin ya mungkin bisa menjelaskan lebih detail, monggo kita sharing nanti di kolom komentar seperti itu Mas Bro. Nah, untuk ada yang bilang bahas electrofusion ya, lapisan ini kalau orang awam bilangnya diasil atau apalah ya, mau keramik mau diasil apalah, kalau di Kawasaki ini namanya electrofusion ya. PDK itu lebih tebal katanya, seperti itu katanya loh ya. Kalau saya bilang menurut pribadi saya ya, menurut pendapat saya sendiri, detektifan saya sendiri ya, kalau saya bilang lapisan electrofusionnya itu sama ya Mas Bro, nggak ada istilahnya tebal atau apa begitu Mas Bro. Jadi ini menurut pendapat pribadi saya, itu linernya ya, electrofusionnya itu sama saja tebalnya. Nggak mungkin dong dia PDK bikin istilahnya ini dilebarin dulu berapa mili atau berapa 00 mili atau apa baru dikasih electrofusion seperti itu Mas Bro ya. Jadi kalau dilihat secara seksama juga basic sama seperti itu Mas Bro. Nah, jadi balik lagi tadi, kalau saya bilang lapisan EF nya itu sama saja ya Mas Bro, nggak ada yang lebih tebal, jadi sama aja. Yang dari lokal yang KMI 1855 maupun PDK itu sama saja Mas Bro ya. Jadi saya udah bolak-balik pegang PDK juga ya, nggak ada perbedaan, cuman perbedaan di exhaust sama di kode boxnya saja, seperti itu Mas Bro. Ini menurut pendapat pribadi dari saya ya. Jadi monggo kalau istilahnya ada teman-teman mau diskusi, silahkan diskusi Mas Bro ya, diskusi. Nggak ada yang bully dan nggak ada yang dibully, intinya kita diskusi bareng seperti itu Mas Bro. Dan saya juga nggak ada namanya mojokin istilahnya seseorang atau apapun itu. Ini murni pendapat saya pribadi seperti itu Mas Bro, yang dari tadi kita udah ukur dari lubang-lubangnya, dari bentuk bodinya Mas Bro ya, seperti itu. Jadi kalau saya bilang lapisan EF nya sama saja begitu Mas Bro. Kalau udah berumur juga ya, jadi udah pegang PDK yang dulu juga udah berumur, dia mutihnya juga mutih sama kok, nggak kelihatan dia lebih tebel atau apa. Terus pas posisi kita porting juga
rasanya juga sama, nggak ada kelihatan lebih tebal atau lebih keras begitu Mas Bro. Dan kalau mau lihat juga pas posisi chambernya itu kan kelihatan ada apa namanya, nah, ada istilahnya percak-percak EF-nya ya Mas Bro ya, di situ. Itu kalau dilihat dari yang PDK sama KMI juga sama saja begitu Mas Bro. Kalau ini menurut saya, pendapat saya mungkin kontroversial buat teman-teman semuanya. Saya ingatkan, mungkin saya sendiri yang bikin pendapat seperti ini, mungkin loh ya. Atau teman-teman sependapat seperti saya, monggo tuliskan di kolom komentar seperti itu Mas Bro. Oke. Kalau untuk gold sama silver itu udah pasti sama basicnya, udah pasti sama, beda warna. Nah, yang ini, yang PDK ini, dua ini berbeda di kode. Tapi kalau menurut pendapat saya pribadi itu basic sama bahannya, begitu Mas Bro. Jadi kesimpulannya ya Mas Bro, kita simpulkan, bukan kita, saya simpulkan. Sebenarnya udah lama dari dulu saya simpulkan. Dan saya juga di Paspit nggak pernah yang namanya ke konsumen minta Mas PDK aja, seperti itu nggak pernah. Karena yang tadi saya bilang, setelah saya berkecimpung lama ya, ngeliat megangin PDK, megangin blok gold, megangin KMI, megangin yang silver, itu saya simpulkan bahan sama gitu. Hanya perbedaan di manual grinding exhaust dan kode blok, itu menurut saya pribadi begitu Mas Bro ya, seperti itu Mas Bro. Jadi monggo silakan kalau mau diskusi bareng boleh. Jadi sekian saja untuk video blok PDK nya sama perbandingan dengan blok gold KMI nya. Untuk kesimpulannya seperti itu yang tadi saya bilang. Jadi sekian videonya. Terima kasih udah mampir di channel Paspit. Terima kasih udah support channel Paspit. Support channel Paspit dengan cara like, comment, subscribe, serta share. Saya Paspit pamit undur diri. Terima kasih banyak supportnya Mas Bro. Bye bye.